Imam Nawawi mengatakan Asmaul Husna tak berbatas, dan banyak ulama-ulama, mayoritas ulama bilang Asmaul Husna tak berbatas. Banyak. Kalau yang 99 itu apa? Itu mah yang 99 bukan maksudnya Asmaul Husna segitu. Kata ulama bisa difahami, Allah mempunyai 99 nama yang kalau hafal masuk surga. Itu berbicara bukan pembatasan Asmaul Husna, tapi berbicara tentang yang kalau hafal 99 saja masuk surga, apalagi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata oleh Tuan Musannif, betul ini ya, berkata oleh Tuan Musannif rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati akan Tuan Musannif oleh Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai mengarang kitab Risalah Jami'ah. Kata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, wa takhsisul basmalati bihadhil asma'i ma'a anna asma'ahu ala ma qalahu al-Qushairi alfun salasumi'atin fit Tawrati wa salasumi'atin fil Zaburi wa salasumi'atin fil Injili wa tis'atun wa tis'una fil Qur'ani wa wahidun fi suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam liya'lamal 'arifu annal mustahiqqa li an yusta'ana bihi fi jami'il umuri huwal ma'budul haqiqi alladhi huwa mulin ni'ami kulliha ajiliha wa ajiliha jaliliha wa daqiqiha fala yustahya man talaba daqiqaha mubalaghatan minhu ta'ala fil ihsani wal karami wa mazidil lutfi bil ibadi. Wa takhsisul basmalati, adapun mengkhususkan bismillah
bihadhil asma'i, dengan ini nama-nama Allah Rahman Rahim, ma'a anna asma'ahu, serta bahwa asma-asmanya Allah ala ma qalahul Qushairi, atas apa yang mengatakan akan dia oleh Imam Al-Qushairi. Alfun yaitu 1000 nama, salasumi'atin fit Taurati, 300 nama ada di dalam kitab Taurat, wa salasumi'atin fiz Zaburi, dan 300 nama ada di dalam kitab Zabur, wa salasumi'atin fil Injili, dan 300 nama ada di dalam kitab Injil, wa tis'atun wa tis'una fil Qur'an, dan ada 9 dan 90, yakni 99 ada di dalam Al-Quran, wa wahidun fi suhufi Ibrahim, dan ada 1 di dalam kitab suhufnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Liya'lamal arifu, yaitu agar supaya mengetahui oleh orang yang ma'rifat, annal mustahiqqa, akan bahwa yang berhak, li an yusta'ana bihi, bagi bahwa dimintai pertolongan dengannya, fi jami'il umuri, pada seluruh urusan-urusan, huwal ma'budul haqiqi, adalah yang berhak dimintai tolong, yaitu Tuhan yang disembah, yang bangsa sebenar-benarnya, alladzi huwa maulin ni'am, yang dia ma'bud hakiki, maulin ni'ami, yaitu yang memberikan nikmat-nikmat, kulliha, seluruhnya nikmat, ajiliha, yang segeranya nikmat, wa ajiliha, dan yang nantinya nikmat, jaliliha, yang besarnya nikmat, wa daqiqiha, dan yang kecilnya nikmat. Fala yustahya, maka tidak dimalui, tidak dirasa malu, tidak dianggap malu oleh orang yang meminta oleh orang daqiqaha, akan yang kecilnya nikmat, mubalaghatan, karena bersangatan, karena sangat luar biasa dari Allah Ta'ala, fil ihsani, pada berbuat baik, wal karami, dan murahnya, wa mazidil lutfi, dan tambahnya kelembutan Allah bil ibadi, terhadap hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Ma'mur yang mulia, pagi ini kita memasuki pembahasan dari kitab Bahjatul Wasail karya Syekh Nawawi Al-Badani. Tentu pembahasannya balik ke muqaddimah lagi, sebab kitab kita ini ada 2 kitab.
yang dalam kurung, yang dikurung-kurungin namanya risalah jami'ah, yang dikurung-kurung. Yang di luar kurung namanya syarah atau penjabaran Syekh Nawawi. Jadi Syekh Nawawi menjabarkan kitab risalah jami'ah dengan nama Bahjatul Wasail. Qala al-musannif, berkata tuan musannif, bismillahirrahmanirrahim. Yang dalam kurung bismillah ini bismillahnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Syekh Nawawi dalam menjabarkan bismillah ini tidak tumpang tindih. Kemarin kan kita sudah terangkan bismillah, kenapa diawali bismillah dan seterusnya di awal pertemuan. Di sini menyoroti sebetulnya Asmaul Husna itu ada berapa begitu. Itu yang disoroti oleh Tuan Syekh dalam mensyarahi risalah jami'ah dengan ungkapan beliau wa takhsisul basmalah bihadhil asma. Asma Allah itu ada berapa? Asma beda dengan sifat. Nama itu beda dengan sifat. Yang kita ngaji tauhid dibilang sifat 20, ini namanya sifat, bukan asma. Nama dan sifat itu tidak sama. Begitu. Al-ismu ghairu sifat. Nama itu lain dengan sifat. Tidak sama. Meski ada kalanya bisa saja sama. Contoh, ada orang namanya Soleh, bagus, namanya Soleh, tapi kerjaannya nyolong ayam. Jadi nama dan sifatnya tidak sama. Jadi al-ismu ghairu sifat. Namanya Soleh tapi kelakuannya salah begitu. Jadi beda. Jadi antara nama dan sifat tidak sama. Sifat Allah banyak, yang wajib kita tahu 20 dari sifat wajibnya. Nah, kita tidak ngomongin sifat, ngomongin asma. Asma Allah ini sebenarnya ada berapa? Para ulama menjawab itu terbelah dua. Ada yang bilang asma Allah 99. Ada yang jawab asma Allah yang berbatas 1000. Ada yang bilang asma Allah 4000. Ini kelompok pertama. Ada yang bilang kelompok kedua, asma Allah tak berbatas. Yang bilang berbatas 99 itu berdasarkan hadis yang masyhur di dalam kitab Sahihul Bukhari. Imamul Bukhari riwayatkan hadis. Juga
di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim riwayatkan hadis dari sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis dari seluruh sahabatnya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 Asmaul Husna. Ada 99 Asmaul Husna. Man ahsaha, siapa yang dapat menghafalnya, dakhalal jannah, maka dia masuk ke surga. Berdasarkan hadis ini, ada sebagian ulama mengatakan Asmaul Husna 999 toh tidak lebih dari itu. Semacam Imam Ibnu Hazm rahimahullah di dalam kitab Al-Muhalla menjelaskan itu tak lebih dari 99, hanya 99 berdasarkan hadis ini, dan ditentang oleh banyak ulama. Cara menyimpulkan bahwa Asmaul Husna cuma 99 saja. Mayoritas ulama mengata tak berbatas. Ada juga yang lebih dari 99, seperti Imam Qusairi. Di sini disebut oleh Syekh Nawawi, Imam Al-Qusairi yang punya kitab Risalah Al-Qusairiyah menuliskan di dalam kitab beliau Syarah Al-Asmaul Husna. Karya beliau itu asma Allah bukan 99 tapi 1000. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang punya tafsir Mafatihul Ghaib mengatakan asma Allah ada 4.000. Ini masih berbatas. Masih berbatas. Mau 1000, mau 4000, apalagi 99 ada angka sehingga segitu. Pendapat kedua, bahwa Asmaul Husna itu tak berbatas. Tak berbatas. Dari mana tak berbatas? Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengalami buntu jalan hidupnya. Bingung, gimana ini konveksi ini, gimana ini dagangan ini, corona sampai kapan ini kelarnya? Puyeng, yang buntu.
ada yang sedih, ada yang stres, begitu, bingung. Diajarkan doa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, doanya kalau stres, kalau buntu jalan hidupnya, bingung, dia doa, Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu fi kitab aw 'allamtahu ahadan min khalq aw anzaltahu fi kitabik aw istasarta bihi ahadan min khalqik an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura basari wa jilaa hazani wa dhahaba hammi ya arhamar rahimin. Kata Nabi, siapa orang susah membaca doa itu, siapa orang stres, siapa orang ketakutan, baca doa itu, maka tak lama lagi pastilah Allah akan hilangkan kesusahan. Kita pada bukan pembedahan terkait doa susah. Hadis ini menyoroti Asmaul Husna tak berbatas. Kata Nabi, terjemahan doa itu, duhai Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak laki-laki dari hamba laki-laki-Mu, orang laki dari hamba perempuan-Mu. Telah berlangsung pada diriku hukum ketetapan-Mu, adil padaku ketentuan-Mu. Aku mohon kepadamu, duhai Allah, dengan segala asma yang Kau sebutkan dengannya akan dirimu. Jadi dengan semua asma-asma-Mu yang Kau sebutkan tentang asma-Mu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau asma itu Kau ajarkan kepada seorang makhluk-Mu, atau asma itu Kau turunkan di dalam kitab suci-Mu, atau asma itu Kau pilih sendiri, tak ada seorang pun yang tahu tentang asma-Mu itu. Tuhan, aku minta jadikan Al-Quran penyejuk hatiku, cahaya pandangan mataku, jadi penyejuk batinku, cahaya lahiriahku, penghilang kesedihanku, penghapus kesusahanku. Dalam doa itu Nabi mengajarkan doa minta asma Allah yang tak berbatas. Tandanya, atau Kau tidak kasih tahu nama yang lain, berarti asma Allah itu bukan hanya 99 menurut
Ini hadis Imam Ahmad. Banyak. Lalu bagaimana dengan hadis Bukhari Muslim yang bilang 99, sementara ada hadis yang lain Nabi menyatakan asma itu tak berbatas? Ini kok tabrakan, kok kontradiktif antara satu dengan yang lain? Tidak. Sebagaimana di dalam kitab Jam'ul Jawami' Al-Imam As-Subki rahimahullahu menyatakan, idza ta'arada an-nassani fa in amkana al-jam'u jumi'a li'anna al-jam'a awla min ilgha'i ahadihima. Bila ada dua teks hadis, ada dua nas Al-Quran atau hadis bertentangan kelihatannya, maka cara menyelesaikannya ada dua. Yang pertama, idza ta'arada an-nassani fa in amkana al-jam'u jumi'ah. Yang pertama, dikompromikan dua-duanya diamalin. Sebab li'annal jam'a aula min ilgha'i ahadihima, mengkompromikan itu, memakai dua-duanya lebih bagus dibanding mengamalkan yang satu, membuang yang satu. Sehingga Imam Nawawi mengatakan Asmaul Husna tak berbatas, dan banyak ulama-ulama, mayoritas ulama bilang Asmaul Husna tak berbatas. Banyak. Kalau yang 99 itu apa? Itu mah yang 99 bukan maksudnya Asmaul Husna segitu. Kata ulama bisa difahami, Allah mempunyai 99 nama yang kalau hafal masuk surga. Jadi itu berbicara bukan pembatasan Asmaul Husna, tapi berbicara tentang yang kalau hafal 99 saja masuk surga, apalagi banyak. Bandingannya, ada orang di Kreo namanya Udin. Kata si Udin bilang begini, teman saya si Ahmad punya duit 1 juta yang mau dibagikan kepada fakir miskin. Kata si Udin, temannya Ahmad punya duit 1 juta yang dibagikan kepada fakir miskin. Ini bukan berarti temannya ini Ahmad punya duit 1 juta. Tidak begitu artinya. Tapi duit 1 juta ini yang dibagi kepada fakir miskin. Di luar ini duit dia banyak. Begitu. Begitulah sabda Nabi, Asmaul Husna 99 yang siapa hafal masuk surga. Ini yang 99 apa surga, bukan pembatasan bahwa Asmaul Husna 99. Syekh Nawawi mengutip Imam Qusairi dari kitab beliau namanya Syarah Asmaul Husna.
bahwa ada 1000. Imam Qusairi bilang, Qusairi 1000 Asmaul Husna. Dari mana ini 1000? Dari doa Nabi itu. Nabi doa bikulli ismin samaita bihi nafsak. 300 ada di Taurat. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. 300 ada di kitab Zabur. Au anzaltahu fi kitabik. 300 di dalam Injil. Dalam Injil. Jadi ada 300 di Taurat, ada 300 di Zabur. Udah berapa tuh? 600. 300 di Injil, 999 di Quran, 999. 1 di Suhuf Ibrahim, 1000. Tapi Syekh Nawawinya nulisnya begini, ala ma qalahul Qusairi. Pakai alama. Itu ulama memiliki istilah tersendiri dalam menyusun sebuah redaksi kitab yang dikarangnya. Ada kama qala, ada alama. Apa itu alama? Jadi alamat itu adalah disebut sighatut tamrid. Alamat itu adalah sighat tamrid, wa hiya tadullu ala dhaffi al-maqalah. Di dalam kitab Fawaidul Makkiyah, sebagai rumus-rumus para pelajar madhab Syafi'i, dia salah satunya, bila ditemukan dalam kitab dituliskan kata alama atas apa yang dikata oleh Imam Qusairi, itu menunjukkan alama sighatut tabarri. Alamat itu adalah redaksi bara'atul muallif. Alamat itu adalah satu redaksi yang menunjukkan pengarang kitab tidak ikut, hanya mendongengkan saja, tidak sependapat. Tidak sependapat. Lain dengan kama qala. Kalau kama qala bakal sependapat, apalagi kama jazama. Begitu. Jadi kalau ulama itu menulis alama, kata Syekh Nawawi, bahasa kita orang Kreo, konon kata Syekh Qusairi 1000. Kalau udah konon, beliau nggak ikut, dongeng doang. Beliau pun termasuk ulama yang mengata bahwa Asmaul Husna tak berbatas, gitu. Tapi menghikayatkan apa yang tertera di dalam kitab Syarah Asmaul Husna karya Imam Qusairi. Tebal, hampir 350 halaman itu. Al-Qusairi punya kitab penjabaran Asmaul Husna.
1000 itu menunjukkan Tuan Syekh tidak ikut, hanya menghikayatkan saja. Itulah kalimat alama. Nah, kembali kata Syekh Nawawi, kenapa Bismillahirrahmanirrahim isinya ada lafaz Allah, ada lafaz Rahman, ada lafaz Rahim? Kenapa ini enggak diganti Bismillahi At-Tawwab Ar-Rahim, Bismillahi Al-Ghafurir Rahim, Bismillahi At-Tawwab Asy-Syakur, atau apa kayak asma kan banyak. Kenapa yang dipilih ini? Kalau kita sih iya nanya jawab, ndak bisa nanya juga nggak kepikiran, pengen nanya kenapa begitu gitu. Ditanya juga begitu, yang kayak begitu ditanya lagi zaman corona kayak begini, begitu paling kita jawabnya. Ini kenapa yang ditulis Allah Rahman Rahim pada Bismillahirrahmanirrahim, atau dari Asmaul Husna Rahman Rahim? Kenapa begitu? Padahal kan kata Imam Qusairi ada 1000 begitu. Kata Imam Fakhrul Razi ada 4000. Kata Ibnu Hazm ada 99. Kata mayoritas ulama tak berbatas. Kenapa pada perbatasan ini yang dibatasi? Alasannya apa? Kata Syekh, liya'lamal 'arif annal mustahiqa li an yusta'ana bi fi jami'il umur huwal ma'budul haqiqi, supaya orang itu tahu bahwa yang berhak dimintai tolong dalam menghadapi problem kehidupan hanya Allah. Begitu, supaya orang itu mengerti kalau kita mengalami kesulitan hidup mau minta tolong sama Allah saja, sama Allah, sebagai isti'anah haqiqiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Rahman Rahim, sama Allah aja minta tolong. Jangan gak sama Allah, sama Allah dulu, andalin Allah. Jangan ngandelin vaksin, jangan ngandelin masker, jangan ngandelin cuci tangan dan jaga jarak. Karena masker tak memberi manfaat, tak memberi madarat. Yang pakai masker mati enggak? Yang enggak pakai masker mati juga, karena punya nyawa, mati semuanya. Begitu, artinya enggak ada manfaat, enggak ada madarat. Makhluk la haula wala quwata illa billah. Maka yang dimintain tolong pertama kali Allah, jangan makhluk, apalah namanya vaksin, jangan itu otaknya. Suruh pada doa, minta sama Allah, jangan dipaksa ngandelin otak manusia yang lemah tak berdaya. Allah dorong makhluk itu supaya minta tolong sama Allah.
Karena Allah yang nurunin gembok, Allah juga yang nurunin kuncinya. Enggak mungkin ada gembok enggak ada kuncinya. Setiap problem mesti ada solusinya. Rame-rame suruh pada bantuin pemerintah, minta supaya Allah berikan kunci supaya cepat beres persoalan yang ada. Itu mesti begitu. Kalau ngandelin kekuatan makhluk tidak ada yang hebat. Obat ndak bisa nyembuhin, yang bisa nyembuhin Allah. Makanan nggak bisa ngenyangin, yang membuat kenyang Allah. Api nggak bisa bakar, yang bisa bakar Allah. Kalau api bisa bakar, Ibrahim juga kebakar. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam nggak kebakar, menunjukkan api makhluk tak berdaya. Bila dikata oleh si empunya api, yakni oleh Allah, kuni bardan, kuni bardan wasalaman, bardan wasalaman. Kalau Allah mau, semuanya balik sama Allah. Maka bergantunglah kita sama Allah. Jangan bergantung sama makhluk. Bergantung sama baba kita mati, dipecah-pecah hartanya dikit juga. Bergantung sama jabatan lah, paling sohor sampai 2024. Begitu habis itu ndak lagi. Mau ngapain? Bergantunglah kita sama Allah. Liya'lamal 'arif annal mustahiqqa li an yusta'ana bihi fi jami'il umur huwal ma'budul haqiqi, kata Syekh. Supaya orang tuh tahu bahwa yang berhak kita minta tolong apa aja sama Allah. Makhluk mau sabab doang, tapi musabbib itu Allah. Syariat doang, duit syariat doang. Banyak orang punya duit, sengsara banyak. Duitnya banyak, kios ya Allah di Cipadu ada berapa itu, Barerot banyak kiosnya ya Allah, tapi sengsara. Mau ngopi tak boleh sama dokter, asal lapor. Mau makan daging tak boleh, kolesterol. Mau makan kambing, darah tinggi, emping, asam urat. Duit banyak, toko banyak, sengsara. Ya Allah, duit banyak, rezekinya dikit. Enggak kayak pembantunya, duit dikit rezekinya banyak. Ngopi 5 kali sehari semalam, itu kayak sholat 5 waktu belum ditambah qobliyah sama ba'diyah. Kalau diundang sama temennya, ngopi lagi kopi gayo. Coba itu. Jadi saudara, Allah tidak sedikit orang obat pakai dibanting dengan bahasa yang kasar. Obat tai doang 1 juta harganya, sembuh orang. Ini karena bergantung sama obat, enggak sama Allah. Keliru ini, kata Syekh Nawawi. Jangan. Yang berhak dimintai tolong Allah. Allah. Sampai Hadratus Syekh Muallim Syabih Hadani punya supir namanya Pak Haji Idris, yang nyopirin beliau lama, meninggal juga, kuburannya di Grogol Utara ya. Kata Pak Idris, kalau minum obat, obat sakit kepala, minum Paramek. Paramek, kau ini obat makhluk, ndak bisa nyembuhin. Yang nyembuhin mau Allah. Cuman saya ini disuruh nyareat oleh Allah, jadi saya minum juga kau obat. Sebetulnya gak bisa nyembuhin,
tapi disuruh saya jalanin perintah Allah, urusan sembuh Allah, bismillah. Sampai dikata begitu, bahasanya enggak mesti ngomong begitu, yakini aja begitu, tapi dia pakai bahasa begitu setiap minum obat. Ini namanya tauhid. Tauhid. Warung kita ada yang beli, bukan karena kita hebat marketingnya, Allah kirim. Begitu. Warung kita udah nawar-nawar nggak jadi beli, bukan berarti dia nggak tertarik sama barang kita, bukan. Tapi Allah bilang ini bukan konsumen Anda, bukan. Balik kamu, nanti ada yang beli. Ada yang bilang ini mahal barang kita dagang. Itu bukan dia nggak punya duit, bukan. Tapi dia bukan level barang kita, kata Allah begitu. Jangan bersedih, nanti Allah bakal kirim toko berjejer, toko bahan, yang ini ada pembelinya, yang ini ada pembelinya, karena dia masing-masing minta sama Allah. Kita cuma melototin toko depan aja, ngapa dia laris, ngapa dia laris. Jangan-jangan main dukun, jangan-jangan dukunin gue, warung gue kagak laris, tambah mikirin dia. Kapan mikirin warung kita? Ini mau kesalahan kita, tidak mengerti tentang tauhid. Liya'lamal 'arif li'an yusta'ana bihi fi jamil umur huwal ma'budul haqiqi. Begitu kata saya. Allah. Kenapa Rahman? Apa tuh Rahman? Rahman tuh maknanya alladzi huwa mulin ni'am. Tuh Rahman Rahim kulliha ajiliha. Tuh Rahman tuh ajiliha, wa ajiliha Rahim tuh, jaliliha Rahman tuh, daqiqiha Rahim. Maksudnya begitu. Jadi Allah itu yang memberikan nikmat. Rahman itu maknanya yang memberikan nikmat besar, real maknanya. Rahim itu yang memberikan nikmat kecil. Itu Rahman Rahim. Jadi Allah itu kenapa berhak dimintai tolong oleh kita? Karena Allah itu Rahman, memberikan nikmat, nikmat dunia, nikmat akhirat. Yang segera itu dunia, yang nanti di akhirat. Yang besar-besar, mana yang besar-besar? Iman, rezeki, akal. Ini kategori nikmat besar. Mana yang kecil-kecilnya? Begitu, kuat iman, begitu, akal, cerdas akal, rezekinya gampang, encer, begitu. Ini namanya kecil. Mau gede, mau kecil, itu Allah yang kasih nikmat. Maka jangan mengeluh kalau dikasih untung dikit dalam dagangnya. Sebagaimana jangan mengeluh untung gede, untung kecil, semuanya Allah yang kasih. Jangan, karena mengeluh bukan akhlak orang yang ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing begitu, dikasih makan melet-melet, enggak dikasih makan melet-melet. Maka Nabi bilang, innal malaikata la tadkhulu baita fihi kalbun. Sesungguhnya malaikat pembawa bahagia tidak bakalan masuk di dalam rumah yang di rumahnya ada anjingnya. Siapa orang di rumahnya ada anjingnya, orang bakalan bahagia. Kata kita, gua nggak ada anjingnya rumahnya, tapi masih sengsara. Ini apa ini anjing ini? Kata Imam Ghazali, malaikat pembawa kasih sayang tak akan masuk dalam hati yang di hati itu ada sifat keanjing-anjingannya. Untung gede ngeluh, untung
dikit ngeluh, kayak anjing kasih makan melet-melet banyak, kasih makan dikit melet-melet. Yang tukang ngeluh orang bakalan bahagia hidupnya. Maka kita orang tak pantas mengeluh. Kenapa Allah itu pakai rahim? Begitu kata Syekh Nawawi. Allah yang memberi nikmat gede, udah aja nikmat gede aja, ngapa nikmat kecil ditulis-tulis? Wis bismillahirrahmanirrahim aja, nggak usah pakai rahim. Ngapa? Dengan nama Allah, bahasa kita orang yang maha penyayang, pengasih. Apa sih pengasih itu? Ngasih nikmat gede. Apa penyayang? Ngasih nikmat kecil maksudnya. Begitu maksudnya. Kenapa Allah ngasih nikmat gede? Disebut juga Allah ngasih nikmat kecil. Apa enggak cukup dengan menyebut Allah memberi nikmat besar? Kenapa harus ditulis juga pakai rahim? Allah itu yang memberi nikmat kecil. Kenapa? Fala yustahya man talaba daqiqaha. Maka tak perlu dianggap malu ketika ada hamba minta yang kecil. Allah tidak marah. Itulah rahim. Enggak kayak kita raja-raja di dunia atau orang kaya di Kreo, kaya raya, lalu kita datang ke rumahnya minta duit 1.000. Bang, bagi duit dong 1.000. Kurang ajar lu, minta 1.000. Emang gua orang miskin, yang gede apa minta sama gua? Begitu. Marah dia, marah. Karena kaya, minta 1.000 menghina. Kalau Allah enggak, kita minta yang kecil. Jangan malu. Allah tidak gengsi ketika ada hambanya minta yang kecil, sebab dia Ar-Rahim yang memberi nikmat kecil. Kita minta kecil, mintanya kecil. Duit itu nikmat kecil, duit kecil. Makanya ketika ketemu Lailatul Qadar, satu malam yang mustajab, Siti Aisyah istrinya Rasulullah SAW nanya kepada Nabi, bila saya lihat Lailatul Qadar, apa yang saya minta di malam manjur itu? Kalau kita sih nggak ada lagi duit, duit. Kalau kita, Nabi enggak, ajarin yang jauh lebih besar dari itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, kau maha pengampun lagi maha pemurah, suka mengampuni. Ampuni kami, maafin kami. Kau maha pemaaf. Maaf. Apa itu pemaaf? Sulitnya rezeki kita bukan karena nggak ada jatah rezeki, banyak ditoren. Keran juga baru diganti dari singkong, tapi kenapa jalannya ceret. Kalau kata orang Kreo, semetet jalannya. Ini karena di pipanya banyak pasir, pada saluran airnya banyak penghambat. Begitu juga rezeki mau banyak, kenapa yang kita terima dikit? Ini karena di saluran rezekinya banyak dosa-dosa yang menghambat. Maafin, ntar juga lancar kalau udah hilang penghambatnya. Jadi minta ampun sama Allah, itu namanya tinggi yang diminta. Dan Allah mau gede ke, mau kecil ke, yang diminta begitu. Allah kasih, Allah semuanya dikasih.
Allah enggak malu kalau ada hamba minta yang kecil. Kenapa? Mubalaghatan minhu ta'ala fil ihsan, karena luar biasa baiknya Allah. Wal karam, luar biasa murahnya Allah. Enggak yang gede doang, yang kecil Anda minta sama Allah, Allah kasih. Kalau Nabi mintanya yang besar, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, besar. Kalau kita rezeki duit enggak apa-apa gitu, kok duit mulu enggak apa-apa. Allah Rahim, biar yang kecil dikasih, asal minta sama Allah. Tapi saya udah minta belum dikasih, katanya Allah ngasih. Bukan, kurang serius kita mintanya. Kalau kurang serius pasti nggak dikasih. Nabi juga bilang, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah fa inna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah disertai keyakinan, karena Allah tak akan mengijabah dari doa yang keluar dari hati yang lalai, yang tak serius. Seorang ibu pun nggak bakal memberi kepada anaknya kalau mintanya belum serius. Pagi-pagi hari Minggu, si bayi, kata ibunya, tar dulu, ibu lagi goreng tempe, bapak mau mancing di Perigi Lama. Tar dulu, bentar lagi matang lah. Tar dulu. Kata si anak, apa dianggap saya gak serius lapar ini ya? Maka dia seriusin, dia minta itu lagi goreng tempe, ditinggal, berarti udah serius. Jangan-jangan kita minta sama Allah belum serius, makanya nggak dikasih. Maka jangan mundur. Kata bayi, bentar dulu nak, lagi goreng tempe. Ya udah dah, kalau bentar dulu diam, ya tambah kagak dikasih. Begitu namanya ngambek, nggak benar. Yang benar serius. Kita jangan-jangan minta sama Allahnya kurang serius, makanya kita gak dikasih sama Allah. Maka jangan malu, kita minta sama Allah. Mau yang gede silahkan minta, mau yang kecil silahkan minta, mau akhirat diminta boleh, mau dunia boleh, mau dua-duanya dunia akhirat silahkan minta. Wa mazidil lutfi bil ibad, karena apa begitu? Saking bertambah-tambahnya kesantunan, kelembutan, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah tuh baik sama kita, maka jangan tidak kita begitu. Maka bismillahirrahmanirrahim dijadikan permulaan asma-asma ini. Maka kalau pengen diijabah, banyakin baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Banyakin, sebab ini kunci di mana apa saja nikmat bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim disingkat Arhamur Rahimin. Arhamur Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kata Nabi Ayyub, Allah jelaskan doanya dalam Al-Quran, Rabbi inni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Tuhan, saya punya penyakit,
parah sekali. Tak ada sejagat raya punya penyakit parahnya kayak saya. Tapi yakin kau bisa menyembuhkan penyakit model apa saja, sebab kau Arhamur Rahimin. Sembuh dengan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Banyakin itu, Allah ijabah. Yang tadinya sulit di akhir tahun 2020, tahun 2021 Allah beri kegampangan dalam rezekinya. Yang tadinya pusing, Allah beri kesenangan. Yang tadinya seret rezekinya, Allah beri keluasan. Yang tadinya susah, Allah beri kesenangan. Kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Segitu bacaan kitab kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa